Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, kembali lagi nih dengan saya Hairiah dengan NIM 22251900020 dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif, penyandang disabilitas, dan anak tunanetra. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendidikan inklusif dan penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya kita ke pembahasan tentang anak penyandang disabilitas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih disabilitas itu? Siapa penyandang disabilitas itu? Yuk kita bahas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Penyandang disabilitas ini dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut: A. Cacat fisik, B. Cacat mental, C. Cacat ganda atau cacat fisik dan mental. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisiknya, yaitu dalam melihat, atau kita sebut dengan anak tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra ini dibagi menjadi 2, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Meskipun anak tunanetra memiliki hambatan dalam penglihatannya, tapi mereka tidak mengalami masalah pada aspek intelektual. Maka mereka dapat diajarkan pada kemampuan akademik dari mulai tingkat rendah yaitu SDLB atau sekolah dasar luar biasa hingga tingkat tinggi ketika sudah SMA LB atau sekolah menengah atas luar biasa, dan bisa juga dilatih keterampilan tertentu. Sehingga dalam mendukung proses pembelajaran anak penyandang tunanetra diperlukan media untuk membantu mereka untuk belajar. Dan berikut ini adalah media atau alat bantu pembelajaran anak-anak tunanetra. Yang pertama ada Sempoa. Sempoa ini digunakan untuk anak hambatan penglihatan atau tunanetra dalam belajar matematika dasar. Lalu yang kedua ada balok kayu. Nah, balok kayu ini digunakan untuk mengenal bangun ruang.
Yang ketiga ada alat perekam suara atau rekaman suara. Alat perekam suara ini bisa digunakan menjadi media pembelajaran di mana penjelasan mengenai materi dari guru bisa direkam dan bisa diputar kembali di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir ada buku Braille. Anak tunanetra ini menggunakan huruf yang namanya Braille, sehingga dari kecil di sekolah mereka sudah diarahkan untuk belajar huruf tersebut. Bila sudah menguasai, mereka bisa diberikan materi dengan buku-buku Braille yang dapat dibaca secara mandiri. Nah, media ini bisa diterapkan biasanya ketika anak sudah menginjak SMPLB sampai SMALB. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan mengenai pendidikan inklusif, penyandang disabilitas, dan anak tunanetra. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.